Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam Sabda Siap Saji. Selasa 10 November 2020. Kita memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Sekaligus kita juga memperingati Hari Pahlawan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau telah menunjuk seorang Paus bernama Leo yang digelari Agung. Mengapa? Karena ia telah banyak berbuat untuk gereja. Hari ini kami memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Maka kami mohon berkat-Mu agar kami belajar dari pemimpin mulia yang bijaksana yang mengganti Petrus mewakili Kristus, menjadi gembala umat di seluruh jagat dan penuh kebijaksanaan dalam mengemban pengembala lainnya. Biarlah yang menjadi contoh kami dalam kepemimpinan. Maka pada hari ini berikanlah berkat-Mu ya Bapa bagi kami semua, agar kami menjadi orang-orang yang bijaksana, karena Engkau telah memilih kami. Demi Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus bersabda kepada para murid, siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, ada 3 paus yang digelari Agung, besar, the great. Itu apa? Siapa? Paus Gregorius Agung. Yang pertama, Gregorius pertama. Kemudian Nikolaus, Yohanes Paulus kedua, dan juga Leo Agung. Paus Leo ini dilahirkan pada tahun 400 di Tuscany, Italia. Ia dipilih menjadi paus setelah wafatnya Paus Sixtus ketiga pada tahun 440. Paus Leo adalah seorang paus yang amat mengagumkan. Ia sama sekali tidak takut akan apapun atau siapapun. Ia mengadakan devosinya pada paus pertama, Santo Petrus Rasul. Apa yang dibuat? Ia mengadakan konsili. Ia juga pergi dari gerbang kota Roma selama kampanye militer. Itu pada tahun 452, Attila dan pasukan yang menyerang Italia dan berbaris menuju Roma. Segera saja terjadi kepanikan di mana-mana. Penduduk Roma merasa takut dan ngeri. Mereka tahu bahwa bangsa Hun telah membakar banyak kota dan membantai habis penduduknya. Untuk menyelamatkan kota Roma, Paus Leo menempuh jarak 320 km dengan menggunakan kuda untuk menghadapi Attila dan membujuknya untuk menarik pasukannya. Satu-satunya senjata yang ada pada Paus Leo itu hanyalah berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan dan berhasil sebagai seorang pemimpin yang bijaksana. Karena itu pada hari ini kita akan mendengar dari Injil bagaimana seorang
menjadi pelayan. Maka dikatakan Paulus adalah servus servorum, pelayan dari para pelayan. Biasanya kita kalau mempunyai pembantu, kalau kita pergi kemana-mana, mereka lah yang melayani kita. Mungkin ada yang membukakan sepatunya, membawakan barangnya, menyiapkan makanannya, dan dianggap wajar. Kenapa? Kau sudah dibayar. Maka kita juga tidak pernah berterima kasih kepada pembantu-pembantu kita. Kita anggap wajar. Mereka kan sudah dibeli dengan gaji. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus. Di hadapan dunia ada gradasi. Besar, kecil, bos, dan hamba. Tetapi di dalam Yesus semua sama. Semua adalah harus saling melayani. Bagaimana peran itu berbentuk? Yang kita harus tahu, melayani berarti merasa bahwa orang yang kita layani adalah orang yang memerlukan bantuan kita. Sehingga kita melayani dengan cukup rendah hati, dengan penuh kasih. Sama seperti orang ayah dan ibu. Ketika anak-anaknya masih kecil, bagaimana pelayanan yang luar biasa, karena berpikir anak-anak belum mampu, belum bisa berbuat sesuatu, maka mereka melayani dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih. Pikiran inilah yang perlu juga dilakukan ketika kita berhadapan dengan berbagai macam orang. Apalagi ada lapisan yang kurang beruntung. Yesus mengajarkan kepada kita agar kita tidak membuat gradasi yang tajam, tetapi dengan senang hati saling melayani. Karena pelayanan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah Yesus solider, Allah yang menjadi manusia? Ia betul melayani kita. Segala keperluan kita diberikan, dicukupi. Maka kita pun juga harus berusaha. Sebagaimana Santo Leo Agung mencukupkan gereja dengan pemikiran-pemikirannya, dengan cara berkomunikasi dengan orang lain secara politis dan bijaksana. Pelayanan juga berbentuk seperti itu. Melihat keperluan orang lain dengan sensitivitas kepekaan, membantu orang lain dengan seluruh hati dan jiwa. Santo Leo menjadi contoh bagi kita. Demikian pula para pahlawan yang kita peringati pada hari ini. Dimana mereka memberikan seluruh jiwa dan raga untuk negara kita. Itulah para pelayan yang sejati, hamba-hamba yang sejati, yang rela berkorban untuk orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau melayani orang lain, khususnya pada zaman kita? Bukankah kita sering jatuh pada individualisme, individualistis, agoisme? Maka pada hari ini kita diingatkan agar kita boleh saling melayani tanpa merasa rendah diri, melayani dengan rendah hati, dan melayani dengan kepuasan hati. Sebagaimana Yesus telah melayani kita walaupun harus sampai sakit. Ibu Teresa berkata, cinta berarti kalau apa yang kita beri betul menyakitkan, tetapi kita terus berserah dan melayani dengan sungguh-sungguh tanpa mempertimbangkan kesakitan. Tetapi yang perlu dan penting adalah bagaimana orang bisa dibantu dengan apa yang kita lakukan, biarpun melalui hal kecil. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pelindung umat beriman, bimbinglah kiranya gerejamu yang kau kuatkan dengan santapan suci. Semoga di bawah pimpinan yang kuat dia semakin bebas dalam karyanya dan tetap utuh dalam iman. Demi Kristus Putra pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan
adalah gembala